Shalom Jemaat GMS Surabaya yang saya cintai. Sungguh sebuah kesempatan berharga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kami bersatu di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian dan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah dan mengalami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ini doa kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah. Musik lebih soft aja. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Ngomong yuk sama Tuhan, ngomong, katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Tak
tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Come on, clap your hands in the air. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kau Tuhan, kami rindukan kuasa lawan kebangkitan. Serukan bersama. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, semua. Great is our God. Woo! Semua muji nama Yesus Tuhan. Come on, clap your hands in the air. Come on, church. Hey! Jesus, kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Hallelujah. Haleluya. Amin. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Silakan semuanya duduk bersama-sama. Ya Yesus Tuhan. Amin.
kehendak-Mu Tuhan. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Memberikan kemuliaan buat anak kita. Dia adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin. Bapa-Ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel, Kau besertaku. Kau besertaku. Kaulah kuatku. Menyembah nama-Mu, ku tinggikan Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, Immanuel, Engkau Allah beserta kami. Kami percaya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau. Mari sekali lagi katakan Immanuel.
kuatkan aku bertahan. Ya Tuhan, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, mari katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau Allah yang beserta kami. Kau Allah Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang beserta dengan kita. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah cemas. Karena kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang gagah perkasa yang selalu menyertai setiap kami. Haleluya. Hari ini Tuhan, saat ini kalau kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh berdoa buat bangsa kami Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertahta. Biar Engkau yang berdaulat sepenuhnya Tuhan atas bangsa kami. Engkau yang menjadi Tuhan, Engkau yang menjadi Raja atas bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau berdaulat sepenuhnya Tuhan. Biar Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling bawah Tuhan. Mulai dari para menteri, gubernur, wali kota. Semuanya Tuhan kami minta biar Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Biar ketika mereka ada di dalam tampuk kepemimpinan mereka, mereka boleh memimpin di dalam hidup takut akan Engkau Tuhan. Mereka dapat membawa setiap warga negara ini Tuhan menjadi warga negara yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Menjadi warga negara yang hidupnya takut akan Engkau Tuhan. Sehingga berkat-Mu tercurah Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kau juga memberkati provinsi, setiap provinsi yang ada di kota-kota. Kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan. Juga setiap kabupaten, kota madya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bertahta sepenuhnya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Biar Engkau yang menjadi Tuhan, biar Engkau yang menjadi Raja. Berkati setiap orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan. Kami mau berdiri, kami mau bersyafaat buat mereka Tuhan. Sungguh-sungguh biar mereka memberikan yang terbaik ketika mereka mendedikasikan hidupnya Tuhan. Sebagai orang-orang aparatur pemerintahan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka bekerja bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kemajuan bagi bangsa ini, bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di negara Indonesia, kami ada di kota kami, di mana kami tinggal Tuhan. Sungguh bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, biar ke depan Tuhan, bangsa kami
sungguh-sungguh menjadi bangsa yang selalu ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semuanya melalui Church at Home. Dimanapun Anda berada, tetap ikuti ibadah ini sampai selesai. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetap ikuti sampai selesai, izinkan Tuhan berbicara di dalam hati Anda. Izinkan Tuhan memberkati, izinkan Tuhan menjamah sekali lagi kehidupan Anda dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Setiap kita sebagai umat Tuhan tentunya perlu menemukan sebuah tempat penggembalaan masing-masing. Tidak hanya beribadah di gereja atau online seperti akhir-akhir ini kita. Ya, namun Anda perlu dimuridkan di dalam kelompok kecil. Dan kita Gereja Mawar Syaron menyediakan tempat penggembalaan yang disebut dengan Connect Group. Dari beberapa waktu yang lalu, mungkin Connect Group juga diselenggarakan secara online. Dan setiap semua jemaat rindu untuk melakukan pertemuan CG. Untuk itu Anda dapat menghubungi para leader CG atau Connect Group yang memimpin Anda sesuai wilayah penggembalaan Anda masing-masing mengenai pelaksanaan Connect Group. Ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung di dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi GMS WA Center di nomor berikut 085 60 60 90 200. Atau untuk memulai chatting dengan WA, dapat scan barcode yang tertera berikut ini. Pengumuman berikutnya, memberikan persembahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Allah. Untuk itu kami rindu memfasilitasi Anda agar dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia, dan persepuluhan Anda ke BCA Veteran 010 049 7000. Sedangkan untuk mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran 010 898 4000. Semua rekening tersebut atas nama Gereja Mawar Syaron. Selain itu, agar lebih praktis dan memudahkan, Anda dapat menggunakan aplikasi yang ada di dalam gadget Anda seperti OVO, GoPay, Dana, dan melalui scan QRIS yang ada di pengumuman ini, ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan misi dan diakonia. Saya ajak kita semua bisa tundukkan kepala, saya ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami sekali lagi kami boleh datang kembali beribadah Tuhan. Kami tahu itu karena hati kami rindu untuk mencari Engkau. Itu karena hati kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kalau Kau izinkan untuk memberikan persembahan, baik persembahan misi dan diakonia juga Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami tidak terikat kepada harta benda, hidup kami tidak terikat kepada uang, tapi hidup kami, hati kami terikat sepenuhnya kepadamu Allah yang hidup. Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Dan kalau sebentar kami memberi Tuhan persembahan diakonia dan misi, kami memberikan dengan hati yang terbaik oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah, berkat yang berlipat kali ganda yang akan Kau curahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran kami percaya Engkau kekuatan, penghiburan, tempat kediaman kami yang terbaik hanya dalam Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku,
perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai. Oh, kami tahu kami tak akan pernah goyah di dalam Engkau, Tuhan. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau serta kami, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami, Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit begitu besar harap kasih-Mu, Tuhan. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus, Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Tuhan. Yesus, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan. Sejauh langit dari bumi, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar.
Penuhi setiap hati kami yang rindu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi begitu besar. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri tepuk tangan, beri puji-pujian kepada Dia. Katakan, Engkau sukacitaku, Engkau beserta denganku. Aku percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah bahkan pada saat ini. Pada saat kami sedang melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama. Di mana masa makin sulit, di situ kasih-Mu makin berlimpah. Di situ kasih karunia-Mu bertambah besar bagi hidup kami. Dan disitulah rencana-Mu dinyatakan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak melewati ini jauh daripada kasih-Mu. Tapi Engkau mempunyai maksud, Engkau mempunyai rencana, Engkau mempunyai kebaikan bagi kami. Dan bahkan saat ini kasih setia-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hati setiap jemaat, setiap orang-orang yang bersama-sama menyembah secara online di setiap rumah dan di setiap ruangan dan di setiap hati. Urapi firman-Mu Tuhan sama seperti Engkau mengurapi pujian-pujian kami. Karena kami tahu Engkau bertahta di tengah-tengah pujian-pujian umat-Mu. Engkau bertahta saat ini dan bahkan pada saat ini ada damai sejahtera yang saat Engkau depositkan, Engkau sudah depositkan dalam hati setiap kami masing-masing. Biarlah firman ini membawa iman dalam hidup kami. Bangkitkan kami Tuhan, karena Engkau belum selesai dengan hidup kami. Berbicara dengan bebas, kami mendengarkan Tuhan, pakai bibir hamba. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati, setiap ruang tamu, setiap orang-orang yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali di rumah Anda. Welcome pada hari Minggu yang luar biasa ini. Hari Minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kita akan membaca dari pasal 1 ayat 3-8. Karena saya percaya ada suara Tuhan yang Dia ingin sampaikan kepada Anda hari ini. Untuk menguatkan Anda supaya kita dapat tidak hanya tertinggal atau berdiam di satu tempat di mana keadaan ini mau tidak mau kita hadapi, tapi Tuhan ingin membawa kita maju. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3-8. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya, ini setelah Yesus bangkit, setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini adalah karantina di Yerusalem. Sama seperti mungkin saat ini kita sedang social distancing. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata bahwa Dia pun tidak tahu kapan Tuhan akan kembali pada waktu kedua, kapan kerajaan Tuhan akan direstorasikan kembali di bumi secara nyata, secara real sebagai satu kerajaan.
Tetapi kamu akan menerima kuasa, janji Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Walaupun kerajaan Tuhan secara harafiah belum turun, tapi Yesus berkata bahwa engkau akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bagi para murid, menantikan Roh Kudus seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka di Yerusalem, di karantina di Yerusalem, ditahan di Yerusalem, tidak dapat kemana-mana, bukanlah sesuatu yang mudah. Karena para murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka sudah banyak mengalami kegagalan dalam menanti atau melakukan perintah Yesus untuk menanti-nantikan dia. Mereka gagal di Getsemani. Pada waktu Yesus berdoa, mereka ketiduran. Dan pada saat itu, pada saat murid-murid berkumpul di hadapan Yesus untuk mendengarkan pesan terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga, menanti adalah suatu tindakan atau suatu aktivitas yang cukup berbahaya bagi murid-murid pada saat itu dan tidak mudah bagi mereka untuk lakukan. Pada saat itu 50 hari telah lewat sejak kebangkitan Tuhan Yesus. 10 hari telah lewat sejak Yesus naik ke surga. Dan pada saat itu para murid-murid Yesus dicurigai dan juga diawasi oleh pihak berwenang, dan banyak orang yang sedang memandang mereka dengan mata yang miris. Bahkan banyak yang sedang menunggu mereka apa yang mereka akan lakukan dengan sangat curiga. Dan para murid-murid sendiri secara pribadi, mereka memerlukan kejelasan akan hidup tentang masa depan mereka. Dan bahkan mereka tidak tahu apakah jika mereka menaati perintah Yesus untuk menantikan kedatangan Roh Kudus, apakah itu akan membawa kebaikan bagi diri mereka. Tapi puji Tuhan, mereka memutuskan untuk menunggu di Yerusalem. Mereka memutuskan untuk menantikan Roh Kudus. Dan karena mereka memutuskan untuk menantikan Roh Kudus, mereka mengalami kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang dicurahkan atas hidup mereka. Saudara-saudari sekalian, begitu pula bagi kita di masa ini. Semua kita berada di dalam keadaan menanti. Tidak ada satupun daripada kita yang dapat menghindari keadaan ini, di mana kita harus di rumah dan banyak hal yang kita biasa lakukan tidak dapat kita lakukan. Dan kita sedang menanti tentang bagaimana keadaan yang akan datang. You are not alone. Engkau tidak sendiri. Tidak seorang pun daripada kita yang suka melewati masa penantian. Tapi satu hal tentang Tuhan Yesus. Engkau tidak sendiri juga karena Yesus sendiri pernah mengalami penantian demi penantian. Sadarkah Anda bahwa 90% daripada hidup Tuhan Yesus di dunia ini dilewatkan dalam masa penantian? Tuhan Yesus menanti selama 30 tahun sebelum dia memulai misinya, yaitu memperkenalkan Tuhan dan mati di kayu salib di 3 tahun kemudian. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari sebelum dia dapat memulai pelayanannya. Dan bahkan pada saat ini, right now, Tuhan Yesus sedang menanti saat daripada Allah Bapa memerintahkan dia untuk datang kembali. Oleh karena itu, menanti sebenarnya adalah satu pengalaman yang Tuhan ingin kita semua alami dan lewati bersama-sama dengan Dia. Karena dalam masa-masa penantian adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita supaya kita sanggup menghadapi setiap tantangan dan setiap hal yang Tuhan ingin bawa ke dalam hidup kita di masa depan. Karena setiap hal itu akan begitu luar biasa dan jika kita tidak siap, hal-hal itu dapat menghancurkan kita. Dan juga hal-hal itu dapat menjadi sesuatu yang membuat kita tidak siap untuk hadapi. Oleh karena itu, bagi Tuhan, penantian atau sikap menanti adalah sangat-sangat penting. Karena bagi Tuhan lebih penting daripada kita selamat melewati masa ini, Dia lebih mementingkan keadaan diri kita pada saat akhir daripada penantian ini.
Mengapa dia lebih mementingkan keadaan kita daripada apakah kita selesai atau kita berhasil melewati masa ini? Karena Tuhan mempunyai rencana bagi hidup Anda. Ya, Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Hidup kita bukanlah hanya sekedar berkutat untuk surviving daripada masalah atau virus ini atau segala hal sulit yang kita sedang lewati. Tuhan mempunyai rencana beyond that. Tuhan mempunyai masa depan bagi engkau. Oleh karena itu sikap kita, apa yang kita lakukan di masa penantian itu sangat-sangat menentukan. Karena hal-hal itu, sikap kita akan menentukan bagaimana kita akan mengalami segala hal yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Oleh karena itu hari ini, suara Tuhan untuk Anda adalah apa yang kita harus lakukan, apa yang Dia ingin kita lakukan di dalam hidup kita di tengah-tengah masa penantian ini. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita menjaga keadaan hati kita. Tuhan ingin kita menjaga keadaan hati kita sehingga kita mempunyai sikap hati yang benar. Barusan ini seorang ibu menceritakan kepada saya tentang kisah daripada putranya yang di SD. Sang putra sangat ingin menjadi anggota daripada tim drama sekolahnya. Oleh karena itu, dia minta mamanya untuk izin ikut audisi. Dan di hari audisi itu, mamanya deg-degan karena dia takut jika anaknya tidak diterima, anaknya akan merasa tertolak. Dan sang anak keluar dari sekolah berlari, memeluk ibunya dengan senyum yang sangat-sangat lebar dan dengan sangat gembira. Dan anak itu berkata, "Mam, coba tebak." Dia berteriak. Dan kemudian anak itu ternyata mengatakan sesuatu yang sangat mengharukan ibunya. Anak itu berkata, "Mam, aku dipilih. Aku dipilih untuk peran menjadi bagian tepuk tangan dan bagian pemberi semangat." Anak ini adalah seorang anak yang tahu menjaga hatinya. Anak ini adalah seorang yang mempunyai sikap hati yang benar. Dengan sikap hati yang benar, kita akan dapat melindungi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengan sikap hati yang benar, kita akan menerima kekuatan untuk masuk ke dalam janji Tuhan dan rencana yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan ingin kita untuk siap, untuk menjaga hati kita. Karena banyak hal yang dapat membuat hati kita tidak siap untuk menerima rencana Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah," ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8, "sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya." Ayat 9 berkata, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Saya percaya ayat ini mengingatkan kita pada saat ini. Seluruh dunia kita sedang menanggung penderitaan yang sama. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita? Yang pertama adalah serahkan segala kekhawatiranmu. Apa yang kita serahkan adalah hal yang sudah tidak menjadi milik kita. Saat kita menyerahkan hal-hal yang kita anggap paling berharga kepada Tuhan, hal-hal itu menjadi bagian daripada Tuhan untuk menjaganya. Hal-hal itu akan dipenuhi oleh kuasa, protection, dan otoritas Tuhan. Dan juga Tuhan ingin kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Satu hal yang kita harus jaga hari ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya dengan cara itu kita dapat melawan pekerjaan iblis di dalam dunia ini. Dan itulah yang membuat kita kuat karena kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan di ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah sumber kasih karunia-Nya yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Allah akan melengkapi semua hal yang kau serahkan kepada Dia. Allah akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap hal yang engkau ingin dijaga oleh Dia di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan kuat, kokoh melawan serangan iblis. Dan hatimu akan terjaga, akan siap untuk masuk rencana Tuhan setelah semua ini berlalu. Hal yang kedua, Tuhan ingin kita membangun sikap berjaga-jaga. Sikap yang siaga di dalam pengharapan. Mazmur 130 ayat 5 berkata seperti ini. "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya.
Dan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, di zaman Alkitab, zaman Perjanjian Lama, setiap kota mempunyai penjaga kota. Dan penjaga kota itu bertugas untuk waspada mengawasi kotanya pada saat malam. Mereka bertugas menjaga dari serangan musuh, dan mereka bertugas untuk menandai fajar, untuk mengingatkan orang-orang kota, hei bangun, ini sudah pagi. Mereka selalu waspada, dan mereka selalu berada dalam keadaan taat dan siap bertindak jika diperintahkan. Dan begitu pula bagi kita, Tuhan ingin kita mempunyai hati yang menanti di dalam satu kesiagaan yang penuh dengan pengharapan. Karena penantian kita adalah lebih daripada sekedar melewati waktu sehingga waktu itu selesai. Tapi penantian kita adalah suatu sikap hati yang sengaja memberi perhatian lebih akan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Sang penjaga kota tahu bahwa dia tidak dapat membuat jadwal bagi matahari terbit, karena itu adalah bagian dari matahari. Matahari akan melakukan itu. Sang penjaga kota juga tahu bahwa dia tidak dapat memaksa matahari untuk bersinar, karena matahari juga akan melakukan itu. Dan demikian pula kita, sama seperti penjaga kota tahu batas antara kekuatan dirinya dan batas di mana Tuhan bekerja. Dia mengizinkan matahari menjadi matahari. Bagi kita hari ini, izinkanlah Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu pada saat kita menantikan Tuhan, izinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Karena pada saat Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupmu, engkau akan mempunyai satu pengharapan dan akan mempunyai satu sukacita. Karena dia Tuhan yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang perkasa, yang selalu mengasihi kita. Dan apapun keadaan Anda hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk persiapkan hatimu, untuk selalu siaga di dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Ada amin di tempat ini. Kemudian hal yang ketiga yang Tuhan ingin kita siapkan dari sikap kita menanti. Hal ketiga adalah melatih suatu sikap yang memberi ruangan kepada Tuhan untuk bekerja. Suatu sikap yang sabar. Pernahkah engkau mencoba membayangkan mengapa Yesus harus memerintahkan para murid untuk menantikan Roh Kudus 10 hari di karantina di Yerusalem dan tidak kemana-mana? Mengapa tidak langsung aja pada saat sebelum dia naik, pas dia naik, dia turunkan Roh Kudus? Mengapa harus menunggu 10 hari? Dan pada saat saya mempelajari firman Tuhan, saya menemukan sesuatu yang begitu luar biasa. Karena God is God. And God does the thing of God. Tuhan selalu melakukan sesuatu yang kita belum mengerti dan akhirnya kita mengerti pada akhirnya. Oleh karena itu kita harus memberi Tuhan ruangan untuk bekerja. Supaya dia dapat menjadi Tuhan dan seperti Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang terjadi adalah ternyata 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, seluruh orang Israel, orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan satu perayaan yang paling utama di dalam iman Yahudi, yaitu perayaan Paskah. Pada saat mereka merayakan orang Israel diselamatkan pada saat orang-orang Mesir, bayi-bayi sulung orang Mesir, semuanya mati dan orang Israel diluputkan. Dan pada hari Paskah itulah, di saat Yerusalem penuh dengan orang Yahudi dari seluruh dunia, dalam hikmatnya Tuhan menjadwalkan Roh Kudus tercurah atas semua orang. Dengan kata lain, pada saat Roh Kudus dicurahkan, Tuhan memastikan waktu yang sama seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia sedang terkumpul di satu tempat. Alangkah luar biasa Tuhan kita. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan sedikit-sedikit. Semua yang dilakukan selalu sempurna, tepat pada waktunya. Karena sabar menantikan Tuhan. Karena mereka mau menantikan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi kuasa kepada murid-murid Yesus untuk menyampaikan Injil kepada segala bangsa. Dan di dalam bahasa mereka sendiri, itu sesuatu yang mereka tidak pernah alami. Saya mencatat di sini, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 11.
berapa banyak macam bahasa yang pada saat itu saat mereka bersaksi tentang Tuhan, didengarkan dalam bahasa asli oleh orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia itu. Ada bahasa Partia, ada bahasa Media, ada bahasa Elam, ada bahasa Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Latin, bahasa Kreta, dan bahkan bahasa Arab. Saudara, Tuhan telah mengatur semuanya jika kita izinkan Tuhan jadi Tuhan. Dan oleh karena itu, hari itu untuk pertama kali dalam sejarah, gereja Tuhan berdiri di atas muka bumi. Karena ada orang-orang percaya menantikan Dia. Tetapi tahukah Anda bahwa pada hari itu hanya 120 daripada 500 orang yang mendengarkan perintah Yesus tinggal di Yerusalem yang ada di tempat itu. 380 murid Yesus tidak sabar untuk menanti, dan mereka tidak ada di situ, dan mereka kehilangan kesempatan mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Saudara, saat kita tidak sabar menunggu Tuhan, kita dapat menggagalkan masa depan kita. Dan kita dapat menolak apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Janganlah melangkai Tuhan. Mari kita belajar untuk menantikan Tuhan dengan cantik. Kita harus bedakan, ada dua kata dalam menantikan Tuhan. Kata yang pertama adalah waiting for God. Dan kata yang kedua adalah waiting on God. Banyak daripada kita sering melakukan waiting for God, menantikan Tuhan. Banyak daripada kita menantikan Tuhan untuk datang memberi jawaban kepada apa yang kita minta. Tapi sedikit daripada kita yang mempunyai kemampuan atau rindu melakukan waiting on God. Karena waiting on God adalah menantikan Tuhan datang dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Saudara, Musa menanti 40 tahun sebelum Tuhan dapat pakai dia untuk benar-benar membawa orang Israel keluar dari Mesir. Daud, setelah diurapi oleh Samuel, harus melewati 12 tahun yang penuh dengan kesukaran dan tangis dan air mata sebelum dia dapat menjadi raja atas Israel seperti yang ditahbiskan oleh Tuhan di usia 30. Esther setelah menjadi ratu harus menantikan 25 tahun sebelum dia menjadi seorang wanita yang such a time as this, di mana Tuhan tempatkan dia untuk menyelamatkan orang Israel dari pembantaian massal oleh musuh orang-orang Yahudi. Saudara, Paulus setelah bertemu dengan Yesus sendiri di jalan Damaskus itu, harus menantikan 10 tahun lebih sebelum dia menerima tugas dari gereja untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Saya ingin Anda tahu bahwa kesabaran akan menghasilkan penggenapan janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup Anda. Oleh karena itu hari ini mari kita mulai menggantikan kebiasaan kita waiting for God menjadi waiting on God. Saya ingin menutup dengan satu kisah yang luar biasa menurut saya. Kisah tentang Chinese bamboo tree, pohon bambu Chinese yang biasanya kita lihat di lukisan pohon bambu Chinese. Tahukah Anda jika saat satu benih bambu ditanam di tanah, saat setelah Anda menanamnya, Anda tidak akan melihat pertumbuhan apapun selama 5 tahun lamanya. Jadi selama 5 tahun yang pertama setelah benih itu ditanam, pertumbuhan yang paling kelihatan hanya adalah bambu itu akan bertumbuh setinggi 2,5 cm. 2,5 cm selama 5 tahun. Siapa yang mau tanam bambu? Oleh karena itu hari ini banyak orang makan bambu. Tapi jika Anda sabar menunggu setelah 5 tahun, mujizat terjadi. Karena setelah lewat 5 tahun, di dalam waktu 90 hari setelah 5 tahun, bambu itu akan bertumbuh dalam waktu 90 hari dari 2,5 cm menjadi 27 meter tingginya. Pertanyaannya,
bagi Anda dan bagi saya, kapan sih pohon bambu itu bertumbuh? Apakah pada waktu 5 tahun pertama? Atau selama 90 hari itu? Jawabannya adalah pada saat 5 tahun pertama, walaupun bambu itu tidak kelihatan bertumbuh di atas permukaan, hanya tingginya 2,5 cm. Di bawah tanah, bambu itu sedang menjalin satu akar serabut yang begitu luar biasa, sedang mempersiapkan dirinya supaya satu hari pada saat tingginya menjadi 27 meter, akar itu dapat kuat untuk menopangnya. Dan pesan Tuhan bagi Anda hari ini adalah bagaimana kita menanti lebih penting bagi Tuhan daripada apa yang kita nantikan. Tuhan lebih tertarik akan perubahan yang terjadi dalam diri kita pada saat kita menunggu. Tuhan lebih tertarik akan melihat bagaimana sikap kita saat menanti. Karena sikap kita itulah yang akan menjadi kunci apakah rencana Tuhan dapat jadi dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini, Tuhan juga ingin ingatkan Anda, apapun yang kita sedang lewati penantian ini, Dia tidak akan izinkan waktu kita menanti itu menjadi waktu yang terbuang dengan percuma. Mari kita tutup mata. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang nantikan. Saya tahu secara umum kita sedang menantikan kapan Tuhan badai ini berlalu. Kapan Tuhan saya dapat beraktivitas lagi. Kapan Tuhan saya dapat travel lagi. Kapan Tuhan saya dapat menjadi kuat. Saya tidak perlu khawatir lagi akan penyakit ini atau virus itu. Akan soal keuangan saya dapat kembali seperti semula. Tuhan saat ini aku lagi tidak kuat. Tuhan saat ini aku perlu kekuatan-Mu. Tuhan ingatkan engkau, jaga hatimu. Jaga hatimu. Punyai sikap hati yang benar selama engkau menunggu. Tuhan juga ingatkan bahwa menunggulah dengan sikap hati yang siaga dalam pengharapan. Dan yang terakhir Tuhan juga ingatkan engkau, bersabarlah, berilah ruangan kepadaku untuk bekerja. Karena aku sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagimu. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, maukah engkau datang di hadapan Dia saat ini? Kita akan nyanyikan lagu ini, Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Jadikan ini sebagai doamu saat ini. Di setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Thank you Jesus. Kekuatan, jadikan ini doamu. Katakan ini dengan iman di mana engkau berada. adalah bersamamu. Dikuatkanlah engkau pada saat ini. Tak pernah ku ragukan. Karena tak pernah engkau harus ragukan. Dia setia mengasihimu. Katakan ini dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau akan melewati ini. I promise you that. Perkenanan Tuhan. Yes Lord. Teguhkan hatiku. Aku bersiap siaga. Aku penuh pengharapan. Engkau akan bertindak. Engkau akan memberi pertolongan. Dan aku akan melihat anugerah-Mu besar melimpah. Mari katakan dengan iman, bersamamu Bapa sekali lagi. Ini doa kami dengan iman di hadapan-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya Tuhan, berkenan kepadamu. Dia akan meneguhkan hatimu. Bersabarlah, Dia akan bertindak. Kau yang bertindak, Dia memberi pertolongan, memberi
pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anda tidak sendirian di dalam penantian ini. Mungkin saat ini jarak dari pengharapan Anda dan realita Anda kelihatannya begitu jauh. Dan bahkan saat ini Anda berkata, aku sudah tidak kuat lagi untuk menunggunya. Tekanan-tekanan yang begitu berat ku rasakan. Aku merasa takut akan kesakitan ini, aku merasa khawatir secara ekonomi. Aku merasa tertekan karena aku tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan berkata, nantikan aku, pertolonganku sudah dekat kepadamu. Atau mungkin Anda sudah melupakan semua janji Tuhan dalam kehidupanmu. Seakan-akan keadaan menghapus semuanya itu. Tuhan ingin berkata kepada engkau, hai anakku, aku masih ingat janjiku ke dalam hidupmu. Izinkan aku menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Let God be God in your life right now. Sebab pada saat kekuatan manusia sudah tidak cukup, Tuhan bahkan belum mulai dan barusan mulai. Dan Dia tidak akan gagal untuk memenuhi rencananya di dalam hidupmu. Engkau tidak akan kecewa saat engkau menantikan Dia. Dan jika saat ini engkau berkata, Pastor, aku perlu pertolongan. Aku perlu pertolongan. Aku perlu jamahan Tuhan yang nyata saat ini. Saat ini dalam hadiratnya aku berkata di dalam nama Yesus. Apapun yang engkau butuhkan. Apapun yang engkau doakan. Apapun yang engkau hadapi saat ini, engkau sudah menang di dalam nama Yesus. Dan kuasanya beserta dengan engkau. Kita akan lewati ini bersama-sama. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. Karena kita akan melewati garis finish bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan. Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Engkau akan dihibur, engkau dikuatkan, dan engkau akan melakukan. You will yet do greater things with God. Because with Him the best is yet to come. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan pada Dia. Tuhan berkati Anda. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Engkau pemberi pertolongan ya Tuhan. Pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, amin. Amin Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah hari ini Allah menyinari engkau dengan wajah kemuliaan-Nya. Dan kekuatan yang baru, iman yang baru turun ke atasmu. Karena firman-Nya berkata, harapanmu tidak akan lenyap. Masa depanmu adalah masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam masa-masa sulit. Berjalan bersama dengan Dia, engkau akan lebih daripada pemenang. Engkau akan berjalan dari iman kepada iman. Dan engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Teruslah berharap kepadanya. Peganglah Dia dan jangan pernah lepaskan Dia dalam kehidupanmu. Saat ini, jemaat Tuhan,
terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu, memberkatimu, menyertai keluar masukmu, menyertai engkau pada waktu engkau ada di rumah, menyertai engkau pada waktu engkau beraktivitas di dalam rumah, menyertai engkau dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang terbaik daripada sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita sudah mengikuti Church at Home dimanapun kita berada. Saya percaya di momen penyembahan kita sudah mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang manis, yang lembut di tempat kita berada. Dan waktu firman Tuhan, saya percaya juga bahwa firman Tuhan sudah menguatkan kita, memperbaharui pikiran kita, menyegarkan hati kita. Oleh karena itu sebagai gereja Tuhan, kami rindu bukan hanya sekedar menghadirkan ibadah secara online, kami rindu untuk mengembalakan saudara, untuk terhubung dengan saudara. Oleh karena itu bagi saudara yang ingin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau bagi saudara yang ingin dan rindu didoakan secara khusus bagi permasalahan saudara, atau bagi saudara yang rindu tergabung di dalam komunitas kami, saudara bisa menghubungi kami di nomor 085 60 60 90 200, atau saudara bisa scan barcode yang tertera di layar berikut ini. Mari hubungi kami rindu untuk mengembalakan saudara lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.